Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di seminar penelitian S&M Ultra Infinity. Sebelum memulai sesi selanjutnya, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya selamat datang kepada Pak Ramdan selaku penguji 1, kemudian Bu Sinta selaku penguji 2, dan kedua orang tua dari Ananda Fayat. Oke, sudah siap teman-teman mendengarkan temannya untuk berpresentasi? Sudah. Oke, langsung saja di sesi ketiga kali ini Bu Rizka panggilkan MC dan pemateri Fayat Ahmad Adelar dan Muhammad Danis Hamizan. Tepuk tangan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah lupa mit terangkan mit tintan Pfizer Nobel mit aja reda Pfizer Yaudah Nobel Pfizer Amadela Peran my friend gentlemen, thank you. Breathe. Thank you. Bye. Breathe. Bye. My name is Muhammad Hamizan. I am Jan M. B. And even eat my breathe. Breathe. To today I was not well even open up even hell of it by letting but malah. Ladies and gentlemen, it's good time to come to a present agenda. The presenter by presenter the presenter is by Fayat Ahmad Adelar with the title What Protected at Merdeka Wadidaya to Maya Depok with your poll attention to Fayat adalah welcome itu penting apa di Reddit teman Fayat Madela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Ramdan and Miss Sinta as examiners, the Honorable Miss Aza as an advisor, the Honorable my parent and all of my friends.
My name is Fayat. Now I want to present my research with the title Waste Processing at UPS Merdeka 1 Abadi Jaya Sukmajaya Depok. The background in my research are the increase in the population increases the amount of waste. The most common types of waste is organic waste. One of the ways to manage waste is to convert organic waste into compost. Research purpose 1. Find out the types of waste at UPS Merdeka 1. 2. Understanding organic waste processed area at UPS Merdeka 1. The benefits of research: increase public knowledge and awareness about sorting and processing waste. Provide input to school to implement and teach about waste processing. Increase researchers' knowledge and awareness about appropriate waste processing for each types of waste. Research method. Time Saturday 21 Oktober 2023. Location Unit Pengolahan Waste Processing Unit Merdeka 1 Abadi Jaya Sukmajaya Depok. Research method. Observation. Observing types of waste and processing of organic waste. Interview. Interviewing Mr. Yoyo as UPS Merdeka 1 Coordinator. Hypothesis 1. There is no waste processing area at UPS Merdeka 1. 2. There is no waste processing area at UPS Merdeka 1. Waste. Waste is solid or semi-solid waste, which is a byproduct of urban activity or the life cycle of human, animal, and plants. Types of waste. 1. Organic waste. 2. Inorganic waste. 3. Residual waste. 4. Paper waste. 5. Battery waste. Organic waste. Organic waste is waste that comes from the remains of living things that easily decompose naturally without human intervention to decompose. Examples of organic waste: fruit and vegetable waste, tea or coffee dregs, tree branches, wood and dry leaf. Waste management. Waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes reducing and handling waste. Waste processing. The process of changing the form of waste by changing the characteristic composition and amount of waste. Composting. Biological processes that decompose waste, especially with organic waste, becomes compost due to complex interaction of organisms occurs naturally. Results and discussion. Percentage of waste by the types: organic waste 50%, inorganic waste 35%, and residue waste 15%. Composting. Wet organic waste plus dry organic waste, mixing, refusal, sifting, maturation, and packaging. Dry organic waste, wet organic waste. This is refusal. This is sifting and maturation. And this is packaging. Conclusion. The most common types of waste is organic waste. Organic waste can be processed using the composting method to produce organic fertilizer. UPS Merdeka 1 carry out composting and produce compost, which is distributed to collector for free.
Thank you. Thank you, Payat. Let have to habit oleh to Payat. Ini question, who hot. Ini question who hot to hot. Ya, ayah yang tanya siapa? Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya nggak? Nanya apa ya? Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya sampah organiknya jadi apa aja? Kalau yang di slide itu jadi pupuk. Makasih. Sama. Kenapa kamu? Ya, boleh. Salam dulu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kamu ingin meneliti sampah organik? Kenapa kamu meneliti sampah non organik? Karena sampah organik itu adalah sampah yang paling banyak. Terus kalau nggak diolah dengan baik, ntar menimbulkan banyak masalah. Terima kasih, Payat. For parent. Minor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Fayat ya yang sudah mengangkat isu lingkungan dalam hal ini pengelolaan sampah ya. Sepertinya Dinas Lingkungan Hidup Depok harus tahu gitu, kelas 6 di sini ada yang concern terkait dengan sampah ini. Ya, terutama di TPS ya, itu sudah overload, yang Cipayung itu sudah overload dan akhirnya pemerintah membuat inisiasi tempat pengelolaan sampah terpadu sekarang. Salah satunya mungkin ini ya. Ya, yang mungkin Fayat Pak Ramdan ingin tahu gitu ya, dari judul ini sangat menarik. Apa yang mendorong Fayat ini meneliti terkait dengan pengelolaan sampah di TPA tadi gitu ya, atau seberapa menarik masalah sampah ini bagi Fayat sehingga muncul ide judul atau meneliti ini? Boleh mungkin cerita? Ya. Jadi ceritanya tuh aku lagi jalan-jalan, terus aku lihat tuh di dekat UPS tuh banyak banget sampah di sekitarannya gitu. Ya udah aku pengen penasaran gitu di dalam tempat pengolahan sampah itu kayak gimana. Oke, baik. Berarti dari curiosity ya, dari rasa penasaran melihat itu ya. Nah, yang menarik kan Fayat langsung berdiskusi ya, ngobrol sama Pak Yoyok tadi kan. Nah, ketika ada kendala nggak ketika ngobrol di sana mencari data, kemudian apa sih yang menurut Fayat dalam proses penelitian ini sangat menantang? Di bagian mananya menurut Fayat? Jadi pas di UPS itu kan banyak sampah yang ditumpuk-tumpuk. Ya. Nah pas itu aku pakai sendal jepit biasa, banyak belatung gitu kan, aku geli gitu nggak pakai sepatu.
Oh, jadi itu yang menantang bagi Fayat saat observasi langsung gitu ya. Diajak keliling-keliling gitu. Terus ketika tadi menemukan kendala kayak tadi tantangan itu, apa yang Fayat lakukan? Ada solusi nggak? Tadi kan geli atau mungkin jijik atau segala macam, apa waktu itu yang dilakukan atau perasaan? Kenapa? Ketika tadi kan merasa jijik, apakah males lagi balik lagi ke situ atau masih lanjut penelitian ini dengan semangat atau males gitu untuk melanjutin penelitian Aku ini? masih lanjutin dulu sih sampai udah Sampai selesai. sampai selesai. Oke, kemudian yang terakhir, yang paling menarik dari rangkaian penelitian Fayat ini, dari mungkin penentuan judul, kemudian observasi sampai bimbingan dan lain-lain, menurut Fayat mana yang sangat menarik, enjoy, seru menurut Fayat dari proses penelitian yang dilakukan? Pas wawancara. Pas wawancara tadi. Oke. Banyak yang didapetin nggak dari wawancara tadi dari Pak Yoyok itu? Apa saja poin-poin penting yang didapetin dari Pak Yoyok tadi tuh ketika ngobrol? Mungkin masih ingat? Jadi yang inget sih, Ya. seinget aku tuh pupuk yang udah jadi itu nggak boleh dijual, Oh. dikasih ke yang ngumpulin sampah gratis. Kalau misalkan Sekolah Alam Indonesia pengen minta nih dapat hibah kompos, bisa ke sana tuh, bisa minta gitu ya? Kayak kurang tahu sih, tapi kayak enggak. Oh, oke, nanti kita coba ya. Ini jadi penjembatan nih, mungkin kita komunikasi ke sana kalau misalkan sekolah nih perlu kompos gitu ya, pupuk kompos, gimana caranya cari informasi. Baik, itu saja. Barokallah, Fayat sudah melakukan penelitian ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Ke depan, dan mungkin ketika meneliti nanti Fayat S1 dan lain-lain lebih dalam lagi, lebih jauh lagi konsentrasi terkait dengan pengelolaan sampah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak ya Yat dari Pak Ramdan ya, Bu Sinta dikit aja ya. Ya, Fayat, ini yang UPS Merdeka 1 ini di lingkungan rumah Fayat? Lumayan jauh sih. Oh, bukan di lingkungan rumah Fayat ya? Bukan. Kalau di rumah Fayat sendiri, apakah Fayat sudah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sendiri atau belum? Kalau saya sih sebenarnya udah, tapi ntar dicampur lagi biasanya. Waduh, sama siapa tuh? Oh, maksudnya di rumah Fayat sendiri sudah melakukan pemilahan, cuman sama tukang sampahnya belum ya? Oh gitu, oke, good. Terus tadi kan di penelitiannya Fayat kan Bu Sinta tadi ada sampah, ngebaca ada sampah organik, anorganik, sama sampah residu ya. Kalau sampah residu itu contohnya yang kayak gimana? Terus apakah sampah residu itu dia bisa diolah kembali atau bisa dimanfaatkan kembali atau tidak menurut Fayat? Aku kurang, kayaknya nggak bisa sih kayaknya. Emang contohnya apa aja sampah residu Kak? Apa ya? Popok atau iya. Pembalut gitu ya? Ah. Oke. Ya, dari Bu Sinta nggak banyak. Fayat keren sekali sudah mengangkat penelitian tentang lingkungan, karena ini SAI banget ya. Apalagi cocok banget pengujinya Pak Ramdan gitu. Terkait sampah kan beliau concern banget di sini. Semoga penelitian Fayat bisa menjadi masukan buat lingkungan sekitar Fayat, terutama buat sekolah. Karena sebenarnya sekolah tadi juga udah berupaya untuk melakukan pemilahan sampah, cuman belum ini pengolahannya belum maksimal ya. Semoga dari penelitian ini bisa Pak Ramdan makin tergerak untuk bikin sekolah kita bebas sampah juga. Oke, selamat ya Fayat ya, barakallah. Terima kasih. Sekian dari Bu Sinta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitor. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk Fayat, pertama-tama selamat untuk Fayat yang sudah berhasil dan sukses menyelesaikan penelitian ini. Kebetulan Fayat bimbingan sama saya itu sama Fatir juga, dan
tiba-tiba sudah membawa judul dengan, "Bu, saya udah punya judul tentang sampah nih." Nah, itu juga awal-awalnya bingung nih kenapa yang datang ke Bualja itu tidak sesuai ya. Terus kami juga berdiskusi apakah Fayat yakin dengan penelitian ini, dan akhirnya kami menyetujui bahwa oh ya udah deh, Fayat meneliti tentang sampah tapi harus dispesifikan mau di mana. Selama proses penelitian juga alhamdulillah Fayat mendapatkan banyak PR, dan PR-nya juga sudah diselesaikan dengan baik sehingga bisa tampil hari ini dengan keren. Selamat Fayat. Bisa tepuk tangan teman-teman. Terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah membantu Fayat dalam menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku pembimbing mohon maaf jika dalam membimbing Fayat ada yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Fayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipor Fayat Amadela Peran. Baik, terima kasih Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama masih saya ucapkan selamat kepada Fayat. Alhamdulillah sudah selesai ya penelitiannya dari awal sampai presentasinya. Bunda lihat keren, bisa ya menjawab semua, bisa mengatasi grogi-groginya gitu ya. Alhamdulillah, good job Fayat. Selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Fasil penguji Bapak Ramdan, Bu Sinta selaku penguji, kemudian terima kasih banyak juga kepada Bu Alza selaku pembimbing yang sudah dengan sabar membimbing Fayat sampai hari ini. Tak lupa juga Fasil, Bapak Ibu Fasil kelas, dan satu titipan lagi jangan lupa katanya Bun, terima kasih kepada Fasil bahasa Inggris yang sudah membimbing juga sampai ke presentasinya ya. Alhamdulillah. Tak lupa juga untuk teman-teman ya yang sudah mendukung Fayat, katanya kalau presentasi banyak yang tepuk tangan juga. Jadi menjadi semangat untuk Fayat lebih percaya diri untuk presentasi hari ini. Mungkin harapan saya gitu ya sebagai orang tua, insya Allah nanti lebih semangat lagi anak-anak ini melakukan penelitian ke depan gitu ya, karena banyak sekali ilmu dan pengalaman ya Pak yang didapat dari mulai menentukan topik, kemudian intinya sih sebenarnya berpikir ilmiahnya ini ya Pak, runut gitu ya, dari ada masalah kemudian apa yang harus dilakukan ketika dapat masalah, kemudian bisa merasakan prosesnya dan juga hasilnya. Pasti ada hikmah di baik kesulitan selama melaksanakan penelitian untuk semuanya. Harapan juga penelitian Fayat terutama nanti bisa ditindaklanjuti, artinya di rumah mungkin tadi yang sudah memilah sampah mungkin sudah pernah juga membuat kompos tapi tidak berhasil, mungkin nanti bisa bersemangat untuk memilah sampah dan menghasilkan hasil yang lebih baik, bermanfaat untuk semua. Terima kasih, cukup dari kami selaku orang tua. Mohon maaf atas banyak kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you Rahmat for you. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi untuk Fayat dan Dani. Keren banget penelitiannya. Boleh langsung duduk? Oke, ya tadi Fayat udah ngajak teman-teman nih tentang pengolahan sampah. Tamparan juga nih untuk Bu Rizka sendiri supaya bisa memilah sampah antara organik, anorganik ya. Terus tadi juga boleh teman-teman yang dekat dengan UPS Merdeka kalau ada sampah organik nanti kalau ke sana bisa ditukar sama pupuk.
Oke, kita selanjutnya masuk ke sesi selanjutnya, sesi 3. Sudah siap? Sesi 3, mohon maaf, sesi 4 ya, sesi keempat.